Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Shalom. Malam ini sesuai dengan tema untuk perayaan atau peringatan Jumat Agung adalah penderitaan dan kematian yang memulihkan. Saya izin jalan ya Bapak Mama. Ya, penderitaan dan kematian yang memulihkan. Di awal perenungan saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal, pernah lihat muka saja tapi tidak tahu nama siapa. Nama tadi di awal, mungkin di belakang kurang lihat jelas. Nama saya Pendeta Maaka Marsalina Imelda Laure. Karena panjang, cukup kenal dengan nama Pendeta Ida Laure. Saya sementara ini melayani di pos pelayanan Soar Lapas. Puji Tuhan malam ini bisa ada bersama dengan jemaat Mebung di tempat ini. Luar biasa Bapak Mama, ini malam saya datang. Anak-anak, dari anak-anak sampai orang tua memenuhi tempat ini. Tadi di pastori ada sekitar 10-11 anak yang sementara duduk cerita di teras. Begitu keluar saya tanya, ini semangat nih bisa sampai habis ibadah penyegaran iman kok tidak? Mereka bilang bisa. Bisa tuh sampai jam berapa? Jam 11 juga bisa. Jadi tadi begitu puji-pujian jalan saya lihat khotbah bisa di jam 8:30 sampai jam 9. Anak-anak tadi sudah bilang bisa sampai selesai. Itu berarti orang tua tidak boleh kalah dengan anak-anak tadi. Ada amin kok? Amin. Baik Bapak Mama sekalian, kita merenungkan firman Tuhan malam ini. Kita baca sama-sama ini tema yang ada di depan. 1, 2, 3. Penderitaan dan kematian yang memulihkan. Penderitaan dan kematian yang memulihkan. Hari ini ketika kita berbicara tentang penderitaan dan kematian, itu adalah dua hal yang selalu dihindari orang. Pertanyaan sederhana begini, siapa mau hidup menderita? Siapa yang mau? Tentu tidak ada yang mau hidup menderita. Dan siapa yang mau mengalami kematian dalam hidup? Ditinggalkan orang yang kita kasihi bukan sebuah peristiwa yang gampang untuk diterima. Karena itu sekali lagi bicara penderitaan, bicara tentang kematian adalah hal-hal yang akan dihindari orang. Kenapa dihindari orang? Karena dampak dari penderitaan dan kematian itu tidak gampang untuk diterima. Dampak yang pertama adalah kesedihan. Itu gambar terlalu gelap karena sedihnya. Ketika harus berhadapan dengan penderitaan, ketika harus berhadapan dengan yang namanya kematian. Ada yang bisa mengekspresikan atau menggambarkan dia punya penderitaan, atau ketika ada peristiwa kematian dalam hidup dengan air mata. Ada yang bisa dengan kata-kata, seolah-olah bisa dalam tanda petik mempersalahkan Tuhan ketika sudah mengalami penderitaan dan kematian dalam kehidupan baik bagi kita maupun keluarga. Kita bisa mempersalahkan orang lain. Saya menderita ini karena lu. Atau ini peristiwa terjadi ini karena dia. Dan tadi titik puncaknya kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan ada di mana? IP di mana yang saya tidak pernah ikut? Gereja atau ibadah mana yang saya tidak setia Tuhan? Kita tanya Tuhan, betul kok tidak? Kalau kita sudah punya daftar kesetiaan mengikuti Tuhan, dalam benak kita, dalam hati kita, kita selalu bilang penderitaan harus jauh. Kenapa? Kok saya setia dengan Tuhan?
Karena saya dekat dengan Tuhan, maka penderitaan harus jauh. Karena itu ketika orang mengalami penderitaan dan kematian, kesedihan itu dampak pertama. Tidak terima dengan keadaan. Tetapi ada dampak lain dari itu, yaitu stres. Ada yang stres di sini kok tidak? Ada kok tidak? Jawab dalam hati saja. Stres. Kalau Bapak Mama kita perhatikan arti dari kata stres. Stres itu adalah perasaan cemas, khawatir, dan tertekan yang muncul saat menghadapi ancaman, tekanan atau situasi baru di luar apa yang kita inginkan. Sampai di situ saya tanya, ada yang stres kok tidak? Ada yang merasa khawatir kok tidak? Ada yang rasa cemas kok tidak? Ada. Kenapa? Karena kita manusia. Khawatir, cemas itu perasaan yang manusiawi. Dan biasanya ini juga gambaran dampak dari penderitaan dan juga kematian. Yang ketiga, dampak yang berikut dari penderitaan dan kematian adalah kehilangan pengharapan. Dan ini yang bahaya. Kehilangan pengharapan ini yang sangat berbahaya. Karena kita masih bisa bertahan hidup beberapa minggu kalau kita tidak makan. Beberapa hari kita masih bisa bertahan hidup kalau kita tidak minum. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan, hitungan detik, kita tidak bisa ada lagi di dunia ini. Karena itu ketika berhadapan dengan penderitaan dan kematian, dampak yang paling berbahaya adalah yang namanya kehilangan pengharapan itu. Karena itu, menarik bagi kita. Hari ini dalam perayaan Jumat Agung, Majelis Sinode Gemit memberi tema ini untuk kita. Bahwa penderitaan dan kematian yang memulihkan. Penderitaan dan kematian yang memulihkan itu hanya ada dalam karya besar Allah melalui pengorbanan anak tunggal. Yang bisa memulihkan hanya itu. Karena dampak dari penderitaan dan kematian tadi di awal kita coba renungkan. Silakan Bapak Mama akan temukan sendiri, oh Mama Pendeta tidak hanya 3, ada 4, 5, 6 dan seterusnya, silakan. Tetapi bahwa ketika penderitaan dan kematian itu disebut memulihkan kita, hanya ada dalam karya penyelamatan Allah melalui pengorbanan Yesus. Karena itu malam ini, karena tadi pagi kita sudah berenung dari kesaksian penulis Injil Markus, begitu kok? Ya. Mama Pendeta, Mama Mary bilang di saya, Mama ambil bacaan lain tapi dengan tema yang sama. Karena itu saya memilih kisah yang ditulis oleh penulis Injil Lukas. Penulis Injil Lukas memulai kisah bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Saya tahu Mama Pendeta KMJ Mebung ini sudah sampai di Israel. Saya yang belum. Selain Mama Mary ada lagi yang sudah sampai di Israel kok? Oh ya, berarti hanya Bapak Mama punya Mama Pendeta saja yang sudah sampai. Tadi saya tanya, di konsistori saya tanya, Mama sudah sampai di tempat yang namanya Golgota kok? Mama Mary bilang, sudah tapi lihat dari jauh. Mama kira-kira yang ini gambar Google kasih ini betul kok tidak? Karena kami belum sampai, hanya cari-cari dapat ini gambar. Yang lihat dari jauh nampak ini kok tidak? Bukan ya. Ketika saya coba cari, dia kasih gambar ini. Para
Ya saya tidak tahu ya, mungkin ada alasan lain kenapa ini yang harus ditampilkan. Tapi malam ini ketika kita belajar dari kesaksian penulis Injil Lukas, diceritakan bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, atau dalam bahasa Yunani bilang Kalvari, mereka menyalibkan Yesus di sana dengan 2 orang penjahat, yang satu di kanan dan yang satu di kiri Yesus. Menarik bahwa ketika ada di tempat itu, di ayat 34, Yesus kemudian berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak jalan derita telah Yesus lalui. Karena itu gereja pakai 7 hari Minggu untuk merenungkan perjalanan derita Yesus itu. Yesus ini lahir dari orang tua keturunan Yahudi. Karena itu, untuk orang-orang keturunan Yahudi, ketika dalam tanda petik kalau kedapatan bersalah dan harus dihukum, maka hukuman yang harus diterima adalah dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat bilang begitu. Tapi ketika di hadapan Pilatus, saat Pilatus tanya jawab dengan Yesus dan dia tidak temukan ada kesalahan dalam diri Yesus, dia keluar dan dapati kembali orang banyak berserta dengan imam-imam kepala, para tua-tua agama Yahudi yang bawa Yesus, supaya bisa menerima hukuman dalam peradilan yang pura-pura itu. Pilatus omong apa kepada orang banyak? Pilatus bilang begini, "Ini orang ini saya tidak dapat kesalahan dalam diri. Karena itu saya kasih kembali dia kepada kamu, supaya hukum dia menurut hukum Tauratmu. Karena dia ini orang Yahudi." Tapi mereka bilang apa? "Kami tidak mau mengotori tangan kami dengan darah." Karena mereka juga sementara mempersiapkan diri untuk makan Paskah. Tidak mau kotori tangan dengan darah. Tapi herannya, bawa orang supaya bisa menjalani hukuman. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Tangan tidak mau berdarah, tapi hati, pikiran, dan perbuatan bersalah. Karena itulah, maka mereka mau supaya hukuman Romawi yang dijatuhkan pada Yesus. Bapak Mama sekalian, hukuman Romawi ini berupa hukuman penyaliban oleh seorang teolog yang bernama Bart Ehrman. Dia bilang begini, penyaliban adalah bentuk eksekusi manusia yang paling mengerikan, paling menyakitkan, paling menyiksa, dan paling memalukan. Penyaliban adalah bentuk eksekusi manusia yang paling mengerikan. Yang kedua, paling menyakitkan. Yang ketiga, paling menyiksa dan tidak ketinggalan, paling memalukan. Karena itu, orang bilang salib itu lambang tertawaan bagi orang banyak atau orang lain. Tapi itulah lambang kemenangan, lambang penebusan dosa, lambang kasih Allah ada di salib di mana Yesus berada. Karena itu, dia harus menjalani jalan-jalan derita. Bahkan di salib itu, dia masih bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak hanya sekedar omong tentang pengkhianatan yang dia terima. Dia tidak hanya bicara sekedar tentang jalan derita yang ia terima sampai disalib, tetapi rangkaian kelanjutan itu pun dia sudah lepaskan pengampunan bagi itu. Sehingga setelah di ayat 34 kita merenungkan apa yang Yesus katakan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian yang muncul atau yang terjadi dalam jalan derita selanjutnya yang ia alami adalah mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Bapak Mama, pakaian itu adalah bagian dari harga diri seseorang. Kita bayangkan kita pakaian yang kita pakai tiba-tiba orang ambil dan kemudian bagi-bagi saja. Karena itu mereka sudah mencopoti harga diri Yesus juga dengan membuang undi untuk membagi-bagikan pakaiannya. Tetapi sekali lagi, sebelum peristiwa itu terjadi, penulis Injil Lukas telah mencatat bahwa di ayat 34 Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah itu, mereka masih melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Yesus yang lain. Ada bahasa-bahasa yang keluar dari para pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya jika ia adalah orang yang diurapi Allah atau Mesias. Kalau dia memang diurapi Allah, dia harus selamatkan dia punya diri. Dia bisa selamatkan orang lain. Itu berarti secara tidak langsung mereka menggambarkan bahwa ada banyak karya pelayanan yang Yesus buat yang menyelamatkan banyak orang. Tapi di salib itu menjadi bahasa ejekan. Jadi kadang begitu Bapak Mama. Kadang kita ada buat baik sekali, tapi di satu titik ketika orang merasa kita bersalah, orang akan pakai apa yang kita buat untuk kemudian menjatuhkan kita. Katakanlah kita majelis misalnya. Pendeta, penatua, diaken, pengajar, kita selalu dituntut untuk jadi yang terbaik, termasuk keluarga kita, suami kita, istri, anak-anak, orang tua. Karena kalau tidak ada satu saja kejadian yang orang akan lihat dan pandang itu salah, orang bilang, "Dep mama ada pikul Alkitab jalan keliling." Lihat itu dep anak itu. Dia punya istri ada begitu berapi-api saat khotbah. Lihat dep suami itu. Hal baik ketika ada yang lain yang salah, orang pakai itu untuk menjatuhkan. Jadi kalau alami itu, jangan kaget. Yesus justru alami itu sebagai bagian dari rangkaian penderitaan yang ia alami. Kemudian, penulis Injil Lukas juga mencatat, prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Itu pertanyaan, itu Pilatus tanya duluan. Pilatus bilang, "Apakah engkau ini raja orang Yahudi?" Yesus balik tanya, "Yang kamu tanya itu betul datang dari diri kamu atau ada orang yang katakan itu?" Lalu Pilatus bilang begini, "Apakah saya ini salah seorang dari orang Yahudi?" Mau menggambarkan bahwa Pilatus itu dari keturunan Romawi,
Tetapi dia karena menjadi gubernur waktu itu, dia bertanggung jawab untuk peradilan itu. Setelah pemimpin agama cuci tangan. Pada akhirnya Pilatus juga nanti cuci tangan. Tetapi dari gambaran itu kasih tahu bahwa orang-orangmu sendiri, bangsamu sendiri yang membawa kamu datang ke sini. Pilatus tanya lagi, jadi betul kamu ini raja orang Yahudi, kok tidak? Tapi Yesus bilang, saya punya kerajaan bukan di dunia ini. Karena kalau kerajaan saya di dunia ini, maka pasukan saya sudah datang untuk membela saya. Karena itulah, olok-olokan kembali disampaikan oleh para prajurit Romawi. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tapi tidak hanya dari kata-kata. Ada tulisan juga di atas salib Yesus. Inilah raja orang Yahudi. Jadi gambaran menjatuhkan orang itu bisa datang dalam banyak hal. Saya mau antar kita untuk lihat itu. Hari ini kita bisa kasih jatuh orang lewat kita punya bahasa. Kita bisa kasih jatuh orang lewat kita punya bibir. Tanpa kasih keluar kata. Bisa kok tidak? Bisa. Bisa kasih jatuh orang lewat kita punya kedipan mata. Begitu itu orang datang kita mulai, mata mulai sudah melerok di dia. Bisa juga kasih jatuh orang dengan kalimat seperti ini. Dan hari ini karena kecanggihan teknologi, kita bisa kasih jatuh orang dan satu dunia tahu, saya sementara kasih jatuh siapa. Karena kita buat apa? Status di, ini ada status Facebook dong, biasa kok tidak? Ya, hari ini kita baku marah, kita bisa kasih naik status. Hanya kadang yang saya tidak mengerti itu, suami dan istri ini baku marah, mulai kasih naik status. Kalau begitu nah bapisah terus nah baik. Besok tiba-tiba baku peluk kok jalan lagi. Nanti baku marah lagi kasih naik status lagi. Ada yang begitu kok? Di sana, di luar sana. Di sini tidak ada Jemaat Mebung tidak begitu Oh ada. Itu nah pulang bertobat toh. Karena bahasa kita juga bisa menyakitkan. Yesus alami itu. Di atas kayu salib di mana Yesus disalibkan ada tulisan ini. Bapak Mama, umat Tuhan yang terkasih. Anak-anak di mana? Do masih ini baru 15 menit, ini masih kuat. Tambah 30 menit lagi kok tidak Kuat Ini jumalam berjaga-jaga juga sampai Minggu pagi, Pawe Paskah, begitu kok? Ya. Yesus mengalami jalan derita sampai di kayu salib. Bahkan penjahat yang ada di sampingnya juga masih sempat kasih keluar bahasa. Dia bilang begini, penulis Injil Lukas catat untuk kita. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kamu tuh Kristus. Kamu bisa selamatkan dirimu dan kami. Tetapi salah seorang yang lain bilang kepada temannya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Yang satu sadar, kita ini dihukum karena memang kita bersalah. Tapi orang ini, dia tidak pantas ada di tiang penyaliban seperti saya dan kamu. Dia bilang begitu. Dan atas apa yang ia sampaikan, Yesus bilang kepada salah seorang yang berani kasih sebuah pemahaman baru bagi temannya. Dia katakan, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dalam perikop pertama. Yang kedua, ketika Yesus mati, hari itu kira-kira jam 12 siang. Kalau jam 12 matahari, kalau kita berdiri pas di terik, di posisi matahari kita lihat di bayangan bagaimana Bapak Mama. Seperti ada di atas kita pun kepala. Dari jam 12 sampai jam 3 itu terjadilah gelap gulita. Ini gambaran sebuah kejadian yang penuh dengan keajaiban dalam peristiwa Jumat Agung. Tapi kemudian orang coba untuk mematahkan itu. Ada yang bilang, kegelapan terjadi waktu itu karena terjadinya gerhana. Ini gerhana apa? Siapa yang tahu? Matahari. Jadi gerhana matahari terjadi ketika cahaya matahari ke bumi dihalangi oleh bulan. Orang bilang begitu. Jadi gelap gulita karena gerhana matahari. Padahal tidak. Waktu itu orang Yahudi sementara mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah Yahudi. Dan Paskah Yahudi selalu dirayakan pada saat bulan purnama. Jadi bulan purnama terjadi ketika posisi bumi ada di antara matahari dan bulan. Bulan tidak sementara menghalangi cahaya matahari ke bumi. Karena justru bumi ada di posisi tengah, bulan ada porosnya di posisi yang lain. Karena itulah tidak mungkin saat itu terjadi gerhana matahari. Ini catatan keajaiban pertama dalam peristiwa Jumat yang agung. Terjadinya gelap gulita selama 3 jam. Kemudian ada gambaran yang kedua, sebagai gambaran keajaiban yang kedua, yaitu tirai bait suci, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Muncul pertanyaan, tirai bait Allah bagian mana? Karena ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan yang memisahkan itu adalah tirai. Tetapi juga ada ruang kudus dan ruang di mana umat bisa ada di depan. Itu juga dibatasi oleh tirai. Jadi kalau sampai berita ini dicatat oleh penulis Injil Lukas sebagai salah satu dari keajaiban-keajaiban di hari Jumat yang agung itu, berarti bisa jadi tirai bait suci yang terbelah itu adalah yang memisahkan ruang kudus dan ruang di mana umat bisa ada dan melakukan ritual ibadah di sana. Kenapa? Karena kalau ruang Maha Kudus dan ruang kudus hanya imam-imam yang tahu. Dan kalau imam-imam tahu, mereka akan kunci mulut. Mereka akan tutupi itu. Berita tidak akan keluar. Karena itu ruang kudus dan ruang Maha Kudus yang memisahkan tempat itu. Orang akan bertanya, kalau misalnya sampai terbelah, apa yang terjadi? Dalam kesaksian penginjil diceritakan juga bahwa terjadi gempa bumi. Ada peristiwa-peristiwa ajaib yang digambarkan bagi kita
untuk menggambarkan keajaiban-keajaiban dalam peristiwa itu. Dan ini menjadi kesaksian yang menghidupkan kita semua. Dan hal yang berikut terjadi juga, kepala pasukan penyaliban Yesus, orang yang bertanggung jawab untuk menyalibkan Yesus itu, dia berani sampaikan sebuah pengakuan. Sungguh orang ini adalah orang benar. Sebelumnya dia tahu dia punya pasukan yang mencambuk Yesus. Gambaran cambukan yang paling perih kalau kita nonton film The Passion of the Christ, sebab mama itu sampai daging dong ikut terangkat ketika cambuk-cambuk itu kena di tubuh Yesus. Dia juga tahu rangkaian penderitaan Yesus sampai di Golgota, sampai di Bukit Tengkorak. Bahkan ketika prajurit-prajuritnya mengambil anggur asam dan memberi pada Yesus, dia tahu itu. Dia tahu rangkaian penderitaan Yesus. Dan pada akhirnya dia berani katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini kita harus catat juga sebagai sebuah keajaiban. Karena tadi salah satu lagu yang kita nyanyikan atau yang selalu kita nyanyikan dalam setiap ibadah penyegaran iman bilang apa? Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus itu. Semua orang harus tahu tentang Dia. Karena itu malam ini kita mau bicara supaya ketika kita pulang nanti kita menjadi saksi-saksi di mana semua orang tahu Yesus dari kehidupan kita. Dari kisah ini kita belajar bahwa memang benar penderitaan dan kematian yang biasanya dihindari orang menjadi sebuah peristiwa yang memulihkan ketika Allah mengorbankan anaknya untuk penebusan dosa. Lalu pertanyaan bagi kita, apa saja yang dipulihkan? Penderitaan dan kematian yang memulihkan itu dia pulihkan apa saja? Yang pertama, dia pulihkan relasi kita dengan Allah. Kita berdosa, saya, Bapak Mama, kita semua orang berdosa. Tetapi melalui peristiwa penderitaan dan kematian Yesus memulihkan hubungan antara kita dengan Allah. Biasanya satu hubungan yang rusak, perasaan hati juga akan ikut tidak nyaman. Begitu Kita ambil contoh saja, misalnya kita baku marah. Jangan jauh-jauh lah, dalam rumah misalnya. Baku marah dalam rumah, suami istri atau orang tua, anak-anak, kakak dan adik. Makan daging ayam depu enak tetap sama kok tidak saat damai. Sama kok tidak? Sama kok tidak? Ini mau jawab ragu-ragu, hanya bilang sama kok tidak saja nih. Sama kok tidak? Tidak sama. Sampai ada yang bilang, sama telanjut tidak bisa. Telanjut tidak bisa. Karena relasi itu penting. Kita ini makhluk sosial. Kita perlu menjaga relasi. Mulai dari dalam rumah. Karena itu kalau ada sesuatu yang sudah tidak enak, kita bilang telan ludah saja justru setengah mati. Karena itu ketika hubungan kita, relasi kita dengan Allah rusak, harus ada pemulihan. Dan kita, saya Bapak Mama, dengan diri kita tidak bisa pulihkan sendiri.
Karena kita pulihkan di ini detik, di detik yang lain ke depan kita akan buat salah lagi. Betul kok tidak? Betul. Kita ini hari, ambil contoh saja. Datang IP nih. Datang ibadah penyegaran iman. Tadi kakak Ellen pimpin itu pujian dengan sorak-sorai. Sukacita mati. Ini semua lengkap datang kok tidak? Bapak dan mama lengkap-lengkap datang kok ada yang tinggal. Yang tinggal tuh yang lebih banyak di rumah bapak kok mama. Bapak, oh yang omong bapak tuh, ini siaran langsung ke apa ya? Jangan sampai bapak ada nonton di rumah. Ya, kemudian ini kita bisa pulang jam 11 seperti waktu yang tadi anak-anak bilang. Begitu sampai, bapak tua bilang apa? Tidur di gereja sana. Bawa lupum pakaian piko, tinggal sudah tidur di sana. Memang firman juga bilang apa? Lebih baik apa? 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita langsung balas bab tua begitu. Ya. Peristiwa hari ini mengingatkan kita bahwa memang pemulihan harus ada. Kita tidak bisa pulihkan kita hubungan dengan Allah. Harus ada pengorbanan. Dan kalau pengorbanan seperti pengorbanan anak domba yang biasa orang Yahudi buat, itu harus simpan terus. Atau harus usaha terus, ada anak domba terus yang datang. Harus ada anak domba terus yang dibawa. Anak domba yang bukan sembarang anak domba. Anak domba yang tak bercacat dan tak bercelah. Karena itu, karena kita tidak sanggup, maka pemulihan itu, Bapak Mama mungkin bisa lihat di sini saja kok. Karena saya juga baru lihat Bapak ini, tapi saya tidak terlalu lihat di sana ya, begitu ya. Ya, karena Bapak Mama kan sudah biasa toh lihat. Ya. Pemulihan itu hanya bisa dilakukan datang dari pihak Allah sendiri. Allah yang harus ambil tindakan untuk memulihkan relasi kita dengannya yang rusak. Karena itu pemulihan pertama ini, memulihkan pertama relasi manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua, penderitaan dan kematian Yesus adalah sebuah jalan derita yang memulihkan juga relasi kita dengan sesama. Sampai di sini semoga masih fokus. Saya tanya, kan biasa begitu toh, guru dan dosen itu untuk memastikan murid fokus kok tidak, lempar pertanyaan. Betul kok tidak ya Mama Novi? Ya, saya tanya dulu, siapa yang datang IP Sulewati 7 minggu sengsara, tadi su merayakan Jumat Agung, tapi masih ada relasi yang rusak dengan sesama. Semua su baik-baik saja kok. Ya, semua su aman. Aman pastikan itu. Puji Tuhan kalau semua su aman. Tapi ingat, satu langkah lagi ke depan, relasi itu terancam rusak lagi, gitu Jadi yang baik dia tidak tetap. Selama masih ada di dunia, baik sebentar, dia pun tidak baik juga ada. Rusaknya juga ada, terganggunya juga ada. Karena itu pemulihan melalui penderitaan dan kematian Yesus memulihkan relasi kita dengan sesama. Dan yang ketiga, kita datang IP, ibadah penyegaran iman. Kita ambil bagian dalam rangkaian ibadah-ibadah. Kita melibatkan diri banyak hal supaya iman bertumbuh. Tapi ingat juga, pemulihan diri kita menjadi penting. Kita perlu untuk periksa diri, karena itu kenapa setiap kali kita ada dalam rangkaian ibadah, ada ruang di mana pengakuan iman itu kita, pengakuan dosa itu kita buat.
Jadi mengaku ada pemulihan diri pribadi kita. Mungkin ada yang sampai hari ini belum berpulih menerima keadaan diri. Ada yang mungkin sampai hari ini belum pulihkan hati. Masih simpan dendam. Simpan dendam itu sama dengan kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kita yang ada minum racun. Ada banyak hal dalam diri yang harus kita pulihkan. Pemulihan diri juga mengajak saya Bapak Mama untuk sampai di titik ini dan pasrahkan diri pada tangan Tuhan. Jadi kalau kita di awal saya bilang kita setia ikut Tuhan dan kita bilang karena saya dekat dengan Tuhan maka penderitaan harus jauh. Tetapi kenyataannya penderitaan datang, kekurangan ekonomi ada, masalah tidak pernah berhenti, begitu sakit kemudian kita berdoa terus. Semua hamba Tuhan di Kalabahi kita sudah datangi, tapi masih sakit. Segala upaya telah kita lakukan, tapi masih sakit. Atau penderitaan masih ada. Lalu kita mulai rasa bertanya, ini saya punya percaya kepada Yesus ini benar kok tidak Iman saya kepada Yesus ini benar kok tidak Atau pertanyaan ini juga datang untuk orang-orang muda. Mebung peneguhan sidi kapan Mam Pendeta? Desember Di beberapa gereja khusus di Alor, Minggu Sengsara ke-7, Minggu Sengsara itu mereka pakai untuk momen peneguhan sidi. Banyak anak-anak muda. Bahkan kalau kita ingat kita dulu ketika peneguhan sidi itu momen yang mengharukan. Tapi berapa banyak kita yang masih setia dengan Tuhan sampai hari ini? Berapa banyak kita yang masih setia rangkul salib itu sampai ajal tiba. Sebagaimana tadi satuan pelayanan pempujian sunyanyikan itu, tapi habis ini karena ada di slide, saya sudah persiapkan itu. Habis khotbah ini, ketika kita masuk dalam respon atas firman, kita nyanyikan kembali lagu itu. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib itu. Kita akan merenungkan kembali bagaimana keterpanggilan kita sebagai orang-orang percaya. Di akhir khotbah, saya mau cerita tentang seorang gadis keturunan Afrika. Karena banyak pekerja-pekerja dari Eropa, mereka bekerja di Afrika, kasih tinggal istri di sana. Mereka kemudian bikin perjanjian kawin atau kawin kontrak dengan perempuan-perempuan Afrika. Ini sebuah kisah nyata. Ada seorang misionaris yang kemudian dia pergi melayani di sana untuk beberapa hari. Datang seorang perempuan. Dia hadir dalam beberapa hari pelayanan pendeta itu. Tetapi dia akan pulang jauh lebih seduh dari orang-orang yang lain. Pada akhirnya misionaris ini sadar ada sesuatu yang perlu diselamatkan dari perempuan ini. Karena itu di hari terakhir pelayanannya, misionaris ini kemudian dia coba untuk mengikuti perempuan ini. Ternyata gadis atau perempuan Afrika itu setelah pulang dari pelayanan sang misionaris, dia pergi ke sebuah jembatan. Karena dalam rangkaian pelayanan nanti dalam percakapan di pinggir jembatan bersama misionaris baru ditemukan bahwa dia merasa bersalah.
Dia juga merasa tertekan karena ini orang yang datang kawin kontrak dengan dia, ternyata kekang dia juga secara fisik. Jadi dia tidak boleh keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sampai pada akhirnya dia ambil keputusan mungkin lebih baik akhiri hidup. Ini kisah kasih ingat kita kembali bahwa hari ini banyak orang yang kehilangan pengharapan dan pikir bahwa mengakhiri hidup sendiri, mengambil hak Tuhan itu baik. Begitu Kita sementara hidup dalam sebuah situasi zaman di mana marak orang bundir. Orang apa? Bundir, ya, bunuh diri. Kita mengambil hak Tuhan di sana. Dan gadis Afrika ini dia pikir ini jalan terbaik. Karena itu ketika dapati gadis itu ada di pinggir jembatan itu, dia bangun komunikasi. Dia coba untuk pelan-pelan sampaikan, kasih gambaran. Dari gambaran demi gambaran dia sampaikan sebagaimana tadi saya katakan. Dia kasih tahu dia punya tekanan batin yang berat. Dia kasih tahu dosa yang selama ini telah dia lakukan. Tapi kemudian sang misionaris ini sampai pada satu bahasa kunci. Dia bilang, Yesus telah mati untuk kamu. Karena itu kamu harus hidup untuk Dia. Yesus telah mati untuk kamu. Karena itu kamu harus hidup untuk Dia. Yesus telah mati untuk saya. Yesus telah mati untuk bapak mama, untuk kakak adik, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk kita semua. Karena itu kita harus hidup untuk Dia. Kita harus setia pikul atau rangkul salib itu dengan teguh sampai mahkota kelak menjadi milik kita. Kalau ada yang masih bertanya, bagaimana dengan saya penjalan iman? Ini dia kata pemungkas. Kata pamungkasnya adalah Yesus telah mati. Jalan derita telah Ia lalui. Dan jalan derita serta kematian itu telah memulihkan, bahkan menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.